Leo, lihat, kamu habiskan 4 tahun di kampus. Ambil pinjaman buat beliin aku mobil, tas-tas, bahkan cincin berlian. Pernikahanku 2 minggu lagi. Kamu harus datang. Oke, alamatnya. Aku kirim lewat SMS. Aku bucinnya Lily. Selama 4 tahun. 4 tahun penuh jadi bucin. Cuma buat beliin dia macam-macam hadiah. Aku sampai maksain semua platform pinjaman yang bisa kutemui. Dan pada dia lulus. Dia langsung loncat ke BMW-nya. Enak orang kaya. Aku konfrontasi dia. Dan dia sama kekasih gelapnya. Gebukin aku sampai babak belur. Sekarang dia mau nikah. Dan SMS aku buat menyindir. Memang sudah terbukti. Biusin. Dan pada akhirnya, kau berakhir dengan tangan kosong. Leo, kamu sudah cukup minum. Rina, apa aku ini cuma sampah? Leo, lepakin omongan orang lain. Bagiku, kau akan selalu yang terbaik. Leo, kamu pasti lapar. Aku buatkan mie buat kamu. Tunggu aku. Rina. Sudah 5 tahun aku menikah masuk keluarga Pratama. Suamiku kecelakaan. Dia tidak akan pernah kembali. Keluarga ini sekarang tinggal berdua kita yang saling bergantung. Rina, maaf tentang itu. Aku cuma tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Kalau bukan karena Lily Sari meninggalkanku tenggelam dalam utang, kau tidak perlu bekerja keras seperti ini, merawat beban seperti aku. Host terdeteksi. Saat ini berada di titik terendah dalam hidup. Sistem cashback pemanjakan istri berhasil terikat. Harap segera menikahi istri. Mulai kisah comeback sempurnamu sekarang. Sistem? Ya Tuhan, apa aku baru saja dapat chat? Cashback pemanjakan istri. Menikahi istri, tapi semua uangku. Bukankah semuanya habis untuk sayang itu? Lily, bagaimana aku bisa menikahi istri sekarang? Sistem, apa kau main-main denganku? Sistem ini didedikasikan untuk cashback pemanjakan istri. Targetnya tidak terbatas pada istri host sendiri. Apa maksudnya? Kalau aku memanjakan istri orang lain, apa aku masih dapat cashback? Leo, kau baik-baik saja? Jangan menakutiku. Istri. Rina, cepat, pinjamkan aku ponselmu. Untuk apa kau butuh ponselku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Pinjamkan saja, cepat. Ini, Rena. Aku baru mentransfermu uang saku Rp2.250.000. Gunakan sesukamu. Host terdeteksi. Berhasil memanjakan istri kakakku. Cashback 10x terpicu. Rp22.500.000 disetorkan ke rekening bank. Astaga, luar biasa. Aku dapat cashback cuma karena memanjakan istri orang lain. Dengan cheat sistem ini, mencapai puncak hidupku akan jadi sangat mudah. Sempurna, Rina, mulai sekarang. Kamu gak perlu menderita lagi bersamaku. Rina, sejak kakakku meninggal, semua uang untuk kuliahku berasal darimu. Kamu selalu yang merawatku. Jangan khawatir, aku akan segera dapat banyak uang. Begitu aku punya uang, aku akan beli kamu tempat yang jauh lebih besar. Dasar anak bandel. Makan aja nyaris nggak cukup. Masih aja ngomong manis ke aku. Kedepannya, stop deh ngomong yang cengeng-cengeng gitu. Aku ini Rena. Sudah seharusnya aku yang merawatmu. Leo, masa ya aku terima uangmu? Rina, aku tahu selama ini sangat berat bagimu. Terima aja, aku akan punya banyak kesempatan untuk belanjain kamu. Mulai sekarang. Oh iya, Rena, persediaan rumah tangga di rumah mulai menipis. Ayo aku ajak kamu belanja sekarang. Ayo pergi. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Pak, Ibu, halo. Ada yang bisa saya bantu cari hari ini? Rina, aku tahu sebelum kamu menikah dengan kakakku, kamu dikenal sebagai gadis tercantik di sekolah. Dan kamu juga kerja paruh waktu sebagai model. Aku mau belikan kamu beberapa setelan bagus untuk kerja. Enggak, itu benar-benar enggak perlu. Ini buat bantu pekerjaanmu. Semakin cantik kamu berpakaian, semakin banyak job yang kamu dapat, dan semakin banyak uang yang masuk buat kita. Berdasarkan postur Rena, pilihkan beberapa setelan yang cocok untuknya. Ya,
Nona, silakan ikut saya. Ayo, coba dulu. Aku cocok nggak pakai ini? Rina, kamu terlihat cantik sekali. Beneran? MHM. Mungkin, coba yang lain. Leo, gimana penampilanku? Kamu terlihat cantik. Rina, kamu selalu terlihat luar biasa di setiap baju ini. Serius, di setiap baju. Halo, tolong bungkus semua baju yang baru dicoba Rena. Semuanya. Aku bayar pakai kartuku. Host terdeteksi. Terus memanjakan istri kakakmu. Pembelian ini berjumlah Rp22.500.000. Hadiah cashback 30x terpicu. Pembayaran diterima. $40.000. Leo, baju-baju ini pasti harganya selangit. Aku nggak butuh sebanyak itu untuk kerja. Rina, aku tahu kamu sangat suka. Setelan-setelan ini, selama kamu terlihat cantik memakainya, aku belikan untukmu. Rina. Ya ampun, nggak nyangka. Aku ketemu kamu di sini. Aku heran kenapa kamu nggak ada di pameran mobil. Ternyata, kamu lagi belanja sama pacarmu. Halo, tampan. Aku rekan kerja Rena. Aku Bella Putri. Bella, kamu ngomong apa sih? Dia itu kakak iparku, Leo. Oh, begitu. Maaf ya. Karena kita sudah ketemu. Gimana kalau kita semua Baju-baju yang baru ku coba. belanja bareng? Mengeluarkan uang untuk model Bella Putri. Hadiah pertama, cashback 20x. Cashback 20x. Sepertinya aku tidak terlalu disambut di sini. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kamu dan iparmu yang sedang belanja. Tidak sama sekali. Semakin banyak, semakin seru. Bella, bagaimana kalau kita semua belanja bersama? Tentu, bagus. Leo, kenapa kamu harus mengajak Bella Putri belanja bersama kita? Rina, aku tidak benar-benar memikirkannya. Aku hanya berpikir, karena dia rekan kerjamu, aku akan mengundangnya untuk ikut. Bella Putri adalah target pemanjakan istri yang ditunjuk sistem. Ini adalah gelombang kekayaan gila-gilaan. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Halo, Mbak. Sudah menemukan tas yang kamu suka? Aku bisa memberikan detail lebih lanjut tentangnya. Ayo pergi. Léo, Camus ce dingue a pas dit sini? Laila, aku juga tidak menyangka bertemu kamu di sini. Kakakku, Lily, juga sedang belanja di sekitar sini. Kenapa kamu tidak bersamanya? Oh, iya ya. Kakakku sudah meninggalkanmu sejak lama. Ngomong-ngomong, kakakku akan menikah. Dia tidak mengundangmu, kan? Dia mengundang. Tapi aku tidak akan pergi. Aku dan Lily sudah putus sejak lama. Kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu tidak sengaja melakukan ini untuk membuat kakakku marah, untuk menarik perhatiannya, kan? Bella, kamu suka tas ini? Aku akan membelikannya untukmu. Ini pacar barumu? Wah, dia cantik sekali. Aïe, Jangan bilang aku nggak ngingetin, waktu Leo sama kakakku dulu, dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Emang ada untungnya apa pacaran sama? Cowok yang nggak punya prestasi, kamu bisa dapat apa? Laila, pertama, aku sama Lily udah putus. Mulai sekarang, jangan sebut-sebut dia di depanku. Kedua, jangan nilai aku sekarang berdasarkan aku yang dulu. Mungkin sebentar lagi, aku udah jauh di atasmu. Omong doang MAH gampang, siapa aja bisa. Leo,
Jadi ini dia, adiknya mantan pacar, yang ninggalin kamu. Oh, bagus. Sekarang kamu main dua, dulu aku kira kamu jujur, tapi ternyata kamu cuma. Playboy, Paranona. Lebih baik hati-hati, jangan sampai kalian dibodohi sama orang-orang tertentu. Kami kesini belanja. Tugas kamu cuma tunjukin produk. Kalau kamu terus-terusan gosip, aku bakal lapor. Ini adalah tas terbaru kami. Ta Hermès Kelly. Harganya 225 juta rupiah. Kamu boleh lihat-lihat sebanyak apapun. Tapi jujur aja, kamu nggak sanggup beli. Kamu suka nggak, Bella? Saka. Tapi harganya terlalu mahal. Aku nggak sanggup. Karena kamu teman sekantor Rena, dan ini pertama kali kita ketemu. Anggap aja tas ini hadiah sambutan dariku. Leo, jangan kira aku nggak tahu. Kakakku udah ngerompas kamu habis-habisan. Kamu kebanjiran pinjaman online. Mau gaya-gayaan buat ngedeketin cewek? Kamu pikir kamu sanggup? Clear. Baik. Marie Kitalia. Sisa recehan di kartu itu sebenarnya berapa? Pembayaran 225 juta rupiah berhasil. Selamat, host. Kamu baru saja memanjakan seorang istri. Bella Putri telah menghabiskan 225 juta rupiah. Kamu telah memicu cashback 20x. Dana telah disetorkan. 4.500.000.000 rupiah. Leo, tas ini benar-benar untukku? Bella, uangnya sudah terlanjur dikeluarkan. Sekarang ini milikmu. Sudah dikasih hadiah? Di pertemuan pertama kita, tas desainer senilai 225 juta, masa sih dia tertarik padaku? Mungkinkah? Tapi aku sudah jadi istri orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, soal rumah tanggaku, suamiku yang tidak berguna itu, dia sudah mulai tua, stamina dan energinya sudah habis. Tapi Leo, dia masih di usia. Jan Barani dan Penis Semengat Hirap. Leo, Peringatan sistem. Kakak iparmu yang cantik sekali, Rena, sedang merasa cemburu. Host, kamu harus memperlakukan semua orang sama. Jangan pilih kasih. Rena, jangan kesal. Katakan apa yang kamu suka, akan kubelikan untukmu. bocah bodoh. Sudah bertahun-tahun sejak kakakmu meninggal. Selama ini hanya aku dan kamu, Leo, yang saling mengandalkan. Dan hari ini, kamu bahkan mengirimiku uang untuk beli baju. Menunjukkan kamu peduli. Orang yang sangat-sangat kusukai. Adela Camo. Aku penasaran siapa yang di sini membuat keributan ini. Ternyata kamu, Leo. Kamu pecundang yang tidak berguna. Lele, kamu ngapain di sini? Leo, kebetulan sekali ya. Jangan-jangan kamu menguntai jadwalku dan datang ke sini cuma buat melihat aku lagi. Hei, kamu. Jengger ya. Lily, sekarang udah jadi istriku. Pecundang kayak kamu. Minggir sana. Leo. Halo, Nona-Nona. Hello, aku Sean Wijaya. Boleh gabung? Kamu ngapain sih? Cuma cari teman. Lele, Lily, kamu gak bakal percaya. Leo baru aja beli tas buat cewek di sampingnya. Seharga 225 juta rupiah tanpa ragu. Apa, Leo? Bukannya pinjaman online kamu udah mentok dari dulu? Dapat duit dari mana? Terserah. Karena kamu pernah jadi bucin aku selama beberapa tahun. Waktu aku nikah nanti, kamu harus banget datang. Tapi, kamu harus kasih aku amplop duit sebesar 210 juta rupiah. Kamu mau nikah dan ngundang mantan pacar? Cocok-cocok aja. Lily, mantan pacar kamu lihat kita mesra-mesra. Itu sama aja kayak. Nusuk dia tepat di hatinya. Masa sih, dia cuma buangan yang udah aku bosenin dan buang. Kalau kamu mau jadi tumbalnya, aku gak keberatan. Tapi Sean, sekedar ingatkan, selama dia sama aku dulu, Lily pacaran sama beberapa cowok lain secara bersamaan. Katanya, dia sekarang hamil. Oh, dan dengar ini, soal apakah anak ini beneran anak kamu, itu masih tanda tanya. Sayang, jangan dengerin omong kosongnya. Bayi di perutku, pasti anak kamu. Leo,
Kamu ngomong apaan sih? Kamu cuma bucin yang udah aku buang. Kamu memang tidak berguna. Gak ada cewek yang mau sama kamu. Host sedang diet. Misi acak terpicu. Cari pacar. Untuk tampar mantan pacar. Penyelesaian misi akan memberikan paket hadiah misteri. Wah, bagus. Di saat kayak gini, mana mungkin aku cari pacar? Leo, karena kamu udah bantu aku beli tas ini, mau gak aku bantu kamu? Bella, gimana caranya? Kamu mau bantu aku? Jangan-jangan, Bella, kamu mau jadi pacar aku? Bella, jadi, bagaimana tepatnya? Kau mau membantuku? Ya, bagaimana caramu? Mau aku? Membantumu? Bella, kamu tidak sedang berusaha menjodohkanku dengan seorang cewek, kan? Leo, karena Lili Sari ini sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu, ayo kita pergi saja. Tunggu dulu, Rena. Tadaka kamu lihat. Mantan pacarnya itu, sok jago sekali, Kalau kita tidak menyelesaikan urusan ini hari ini. dan membela Leo. Bagaimana dia bisa angkat kepala lagi? Leo Pratama. Dia itu pecundang tulen. Itu tidak akan pernah berubah. Apa dia adik iparmu? Dan dia sepertinya tidak terlalu mengenalmu. Jangan-jangan mereka adalah pacar-pacarmu? Leo, bukannya pagi tadi kamu bilang, ada antrean cewek yang mau sama kamu, sampai kamu bingung memilih, terlalu banyak pilihan? Dia dikejar-kejar cewek? Leo Pratama, semua cerita-cerita menyedihkanmu itu. Lili sudah ceritakan semuanya padaku. Kalau hari ini, kamu bisa menemukan satu cewek pun yang mau berdiri di sampingmu, aku akan berlutut dan menyebutmu kakek. Leo, apa kamu percaya padaku? Kalau begitu, aku khawatir kamu akan kalah. Hey Carleo, Nah, bicara soal setan, dia datang. apa, sudah tidak tahan? Yang terbaik masih akan datang. Leo, kita sudah sampai. Leo. NAK. Aku bawakan 7 pacar ini untukmu. Kamu senang gak? Bella, ani semua APA yang kamu bawakan untukku? Tentu saja. Aku nggak tega lihat. Kamu diinjak-injak sama mantanmu, yang sok tinggi itu. Legipula. 7 cewek cantik ini, kan cocok banget sama seleramu, sama moto hidupmu? Moto, APA? Ya jelas. Mengabdi pada para istri, Menyanyi para cougar. Menguasai para MILF. dan menghibur para janda. Nggak ada yang aku nggak tahu. Bella, ITU. Dia benar-benar jago banget. Dia benar-benar tepat sasaran. Sudah, Le. Kamu pikir kamu bohongin siapa? Pecundang miskin kayak kamu. Mana mungkin ada banyak cewek cantik ngejar-ngejar kamu? Sampah kayak kamu aja. Ada yang pungut dan hargain. Kenapa aku nggak boleh punya banyak cewek cantik yang ngejar-ngejar aku? Kamu. Dek, kamu mau bilang ke-7 cewek ini pada ngejar-ngejar kamu? Jengga, mereka kumakaki tenggon yang kamu sua. Semuanya acting. Kamu lagi syuting sinetron? Betul sekali. Sayang, kamu benar sekali. Cewek-cewek ini pasti kaki tangan yang dibayar. Berapapun yang Leo bayar ke kamu buat acting bareng dia. Aku kasih tahu kalian semua sekarang. Cowok ini udah lama bangkrut. Dia tenggelam utang. Ujung-ujungnya, kalian enggak bakal dapat sepeser pun dari dia. Lihat ini tas yang baru aja Leo beliin buat aku. Harganya 225 juta rupiah. Leo pasti ngutang lagi dari platform gelap. Apa gitu? Cuma buat jaga gengsi. Lily, kamu emang enggak percaya kalau belum lihat sendiri, ya? Oak, Kalau gitu,
Aku akan kasih masing-masing dari ketujuh cantik ini. Tas desainer, sekarang juga. Apa katamu? Leo, jangan berbuat hal bodoh. Tenang, Rina. Aku yang urus ini. Apa dia tadi serius? Apa dia benar-benar sekaya itu? Santai saja bagi-bagi 7 tas desainer? Dengar, para wanita. Hari ini, setiap tas desainer di toko ini bisa kalian ambil. Pilih yang kalian suka. Ambil yang kalian mau. Dan tagihan untuk semuanya ditanggung oleh saya, Pak Pratama. Kamu di sana. Camarilla. Apa? Keluarkan tas termahal dan terbaik yang kamu punya. Sekarang juga. Aku akan memberikannya kepada para wanita saya. Wah, kamu sangat dermawan. Leo, kamu serius? Rina, tenang, tidak apa-apa. Sungguh. Baiklah kalau begitu. Bagus. Lila, keluarkan semuanya untuknya. Aku tidak sabar ingin melihat. Apakah dia benar-benar bisa bayar ini? Leo, harga total untuk ketujuh tas ini adalah 2.250 juta rupiah. Bayarkan saja. Masih mau pura-pura? Mari kita lihat apakah uangmu cukup. Pembayaran berhasil. 2.250 juta rupiah. Tidak mungkin. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak ini? Tidak ada rentenir yang mau meminjami uang sebanyak itu sekaligus. Selamat, host. Kamu telah berhasil membelanjakan untuk 7 target istri yang cantik. Cashback 10x terpicu. Akun telah didepositokan dengan 22.500 juta rupiah. Kamu telah menyelesaikan misi acak tampar mantan pacar. Hadiah spesial, sebuah paket hadiah misteri. Sebuah villa penthouse mewah di perumahan Puncak Jaya, Kota Puncak Indah. Sistem cashback pemanjakan istri benar-benar hebat. Bahkan mengirimkan sebuah villa. Ngomong-ngomong, sistem ketujuh wanita ini, beberapa dari mereka tidak terlihat sudah menikah. Apakah mereka masih dihitung sebagai istri? Jika mereka pernah berhubungan intim secara fisik dengan pasangan pria, mereka termasuk dalam definisi luas istri. Mereka memenuhi syarat untuk bonus cashback. Oke, paham. Palsu. Semua ini palsu. Lily, sorry. Siapa yang bersumpah serapah bahwa kalau aku menemukan satu pacar saja, kamu akan berlutut dan panggil aku kakek? Para wanita, katakan padaku, apakah kalian pacarku? Ya, Leo. Sayang. Leo, kamu janji mau datang memberiku suntikan malam ini. Kamu tidak boleh ingkar janji. Leo, aku mau jalan-jalan naik mobil hari ini. Ikut denganku ya? Oke. Leo, tadi malam di bar, kamu bilang aku penari terbaik. Malam ini, aku akan memberimu pertunjukan privat. Biar. Sekarang, saatnya menepati janjimu. Berlututlah dan panggil aku kakek. Kenapa kamu memukulku? Kalau bukan karena kamu bertaruh dengannya, apa aku akan dipermalukan seperti itu? Kamu sendiri yang bertaruh dengannya. Kamu harus memanggilnya kakek. Panggil sendiri. Sean. Leo. Kamu tunggu saja. Sayang. Nah. Leo, kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar membuatku ketakutan setengah mati tadi. Rina, aku baik-baik saja. Leo, hari ini, aku dan teman-temanku benar-benar membuatmu tampak hebat. Membantumu meluapkan semua amarah itu. Jadi, bagaimana? Kamu akan menghadiahkan kami? Bella, bukankah Leo sudah membelikan masing-masing dari kalian tas desainer yang sangat mahal? Baiklah, Rina. Aku hanya bercanda. Kami sudah menerima hadiah yang sangat mahal. Dari Leo. Dan bisa menonton adegan menampar muka yang luar biasa. Bagaimana mungkin kami meminta yang lain? Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Aku punya tempat di pusat kota. Sebuah rumah besar yang luasnya lebih dari 5.000 kaki persegi. Tempat itu bernama Perumahan Puncak Jaya. Jika kalian para wanita punya waktu luang. Jika kalian punya waktu luang, kita semua bisa pergi bersantai.
Lebih dari 5.000 kaki persegi? Rumah besar? Wah, banyak sekali istri. Setiap satu dari mereka. Berarti cashback gila-gilaan buat aku. Kalau aku bisa kumpulin mereka semua, cari alasan, dan pergi belanja gila-gilaan, aku bakal cuan banget. Ada apa, Rena? Biar aku cek apakah kamu demam. Kenapa kamu ngomong gak jelas? Leo, bukan berarti aku nggak percaya kamu, Leo. Villa seperti perumahan Puncak Jaya. Harganya jutaan rupiah. Aduh, jangan iseng-iseng gitu sama aku. Oke, cewek-cewek, pertunjukan selesai. Dapat hadiah kita. Kita pergi dulu ya. Lain hari. Aku traktir kalian semua makan. Tunggu dulu. Kamu belum disuntik. Lihat kamu, nak. Nggak tega lihat kita pergi, matamu kayak nempel aja sama mereka. Masih muda banget. Kamu mulai mikirin cewek-cewek? Bella, kamu ngomong apa sih? Rena, aku baik-baik aja. Cara Leo bertingkah. Jangan-jangan Bella beneran tebakannya tepat? Sekarang aku mikir. Dia memang udah di usia yang seharusnya punya pacar. Tapi dia sendirian terus. Itu nggak baik buat dia. Sayang sekali keluarga kita tidak punya tabungan selama ini. Bertahun-tahun. Ini semua salahku. Aku sangat tidak berguna. Leo, kamu keterlaluan hari ini. Uang untuk tas-tas itu. Dia pasti meminjamnya. Hanya untuk pamer di depan mantannya. Mungkin mengambil lebih banyak pinjaman online. Leo. Ada apa, Rena? Leo. Aku tahu kamu masih muda dan penuh semangat. ITU memang siri kaz anak muda. Tapi biasanya, kamu tidak seharusnya memikirkan omong kosong ini. Aku akan bekerja keras dan menabung. Aku akan cari uang untuk uang maharmu. Ok. Sistem baru saja memberitahuku bahwa aku dihadiahi sebuah villa di perumahan Puncak Jaya. Aku harus pergi memeriksanya, melihat apakah itu nyata. Rena, kenapa kamu tidak pulang dulu? Aku hanya ingin jalan-jalan sendirian. Ok. Baiklah. Aku akan mulai memasak makan malam. Aku akan menunggumu pulang untuk makan malam. Leo, kamu sedang berusaha menyingkirkan Rena. Ken, ada yang ingin kamu katakan padaku? Bella, aku benar-benar ada urusan mendesak yang harus diselesaikan sekarang. Aku harus pergi. Baiklah. Tapi aku, Bukan orang yang suka menggembal kentangan. jadi hari ini, karena aku menerima tasmu, lain kali, kapan saja, di mana saja kamu butuh sesuatu, telepon saja aku, oke? Pak Pratama, saya pelayan pribadi Anda dari perumahan Puncak Jaya. Nama saya Serena. Saya akan mengurus semua hal terkait villa Anda. Memastikan Anda mendapat layanan terbaik. Wah, mereka bahkan kasih pelayan yang cantik sekali. Nah, ini baru hidup. Leo, kamu ngapain di sini? Bella, Wah, kebetulan banget. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. iya, aku juga nggak nyangka rezeki segede ini. Jadi, ini beneran cuma kebetulan? Atau ada yang ngatur ketemuan kecil ini? Jangan-jangan kamu tahu, Aku tinggal. dekat sini. Teras nungguin aku. NAK? Ya nggak lah. Pak Pratama, ini surat kepemilikan properti dan kunci villanya. Silakan diterima. Ok, Kalau kedepannya butuh apapun, Anda bisa hubungi saya kapan saja, siang atau malam. Leo, villa ini punyamu? betul. Mau masuk lihat-lihat? Ayo. Wah, tempatnya pas di tengah kota. Harganya jutaan rupiah. Dan ini beneran punyamu? Nak, sekarang udah nggak ada orang lain. Jadi, katakan. Menurutmu aku cantik nggak? Kalau cowok udah punya duit, cewek-cewek langsung pada dateng. Orang-orang tua dulu emang tahu apa yang mereka omongin.
Dulu waktu aku miskin dan lagi sial. Cewek cantik kayak Bella Putri yang super seksi itu nggak bakal mau lihat aku. Tapi sekarang, sikapnya, niatnya udah jelas banget. Leo. Pipa di rumahku rusak. Gimana kalau malam ini, boleh nggak aku nginep di tempatmu? Syaratnya satu, Janji sama aku. kamu nggak akan punya pikiran macam-macam. Kalau cewek bilang, enggak, sebenarnya artinya, iya. Si Bella ini dia jelas-jelas. Maju, aku. Bella, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Sempurna. Aku belum pernah nginep. Di tempat semua ini. Leo. Bol aku foto-foto deket. Biut linamay sa media sosialku. Biut keneng-kenengan. Silakan aja. Makasih, Leo. Udah malam banget nih. Kok Leo belum pulang juga? Ini Leo. Leo kesini. Ayo kita foto bersama buat kenang-kenangan. Leo, sumpet banget di sini. Tahu nggak, mandi air panasnya pasti sudah siap sekarang. Gimana kalau kamu yang mandi dulu? Aku nggak mandi dulu. Kalau gitu, aku duluan ya. Deck. Jangan inteng. Sudah lewat. Leo lagi ngapain sama? Bella? Bella, ITU. Masa dia berani berbuat macam-macam sama Leo yang polos itu? Ya kan? Nggak mungkin. Aku harus cari mereka sekarang. Sayang, aku terlalu sibuk ngurusin Bella, sampai lupa waktu. Rena masih nungguin aku di rumah. Hai Rena, Leo. Kamu sama Bella? Kamu di perumahan Puncak Jaya. Aku sudah di gerbang. Kilier. Sekarang. apa? Rena, kamu sudah di gerbang? Tunggu di luar saja, aku segera ke sana. Leo, Ada APA? Kenapa? Rena datang mencariku. Ini tengah malam. Kalau dia melihatmu di sini, aku bisa celaka. Aku harus pergi. Kalau aku gimana? Tinggal di sini saja. Anggap saja rumah sendiri. Aku harus pergi. Rena, Leo, sudah larut sekali. Kenapa kamu tidak membalas teleponku? Kamu tahu nggak aku khawatirnya seperti apa? maaf Rena. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Aku tidak akan membuatmu khawatir seperti itu lagi. Sudah larut sekali. Kamu ngapain di tempat seperti ini? Jangan-jangan kamu bersama seseorang? Enggak. Jangan salah pikir, Rena. Aku cuma lewat dan jadi penasaran. Sekarang semuanya sudah baik. Ayo kita pulang saja. Untung aku cepat keluar dari sana. Bella masih di villa. Agar Rena tidak salah paham. Soal villa itu, aku harus cari waktu lain untuk menjelaskannya padanya. Leo. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Enggak, Rena. Apa yang mungkin aku sembunyikan darimu? Leo sepertinya tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku penasaran apakah Bella memanggilnya ke tempat seperti itu, melakukan hal buruk padanya. Melihat dia begitu tidak fokus, sepertinya aku perlu mencarikan dia pacar yang tepat untuk mengendalikannya. Minum air. Hey, Leo. Kamu besok ada waktu? Ya, Ada. Kenapa, Rena? Bibiku punya seorang putri. Dia cantik sekali. Dan kepribadiannya juga bagus. Aku akan atur pertemuan untuk kalian berdua besok. Lihat saja kalau kalian berdua bisa mulai pacaran. Rena, kenapa kamu tiba-tiba bahas ini?
Dengar, Leo, aku tahu kamu masih muda. Penuh semangat muda. Tapi kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas, apalagi wanita yang sudah menikah. Kalau itu menimbulkan masalah, bisa jadi kekacauan besar. Rena, tentang aku dan Bella, kami sebenarnya. Jangan lanjutkan. Aku sudah mengerti. Sudah lewat. Kamu sebaiknya tidur. Istirahatlah. Kamu ada kencan buta besok. Rena, tentang kencan buta ini, bisakah kita tidak terburu-buru? Tidak, aku sudah mengaturnya. Jenga, Leo, di usiamu mencari pacar. Cocok itu baru langkah pertama. Kalau kalian cocok soal uang mahar, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan cari cara untuk mengurusnya. Lihat kan, lebih baik punya pacar yang benar, dia akan membantumu menetap dan mengarahkan dengan baik semua energi remajamu yang gelisah itu. Anak muda seusiamu, aku mengerti. Baiklah kalau begitu. Leo, cewek yang mau aku jodohin denganmu ini adalah sepupuku. Katanya dia cewek yang sangat baik. Hal-hal pentingnya, sudah aku jelaskan semuanya padamu. Begitu masuk, kamu harus bikin kesan yang bagus. Tinggalkan kesan yang baik. Oh, Rena, aku paham. Aku selalu tahu, Leo kita yang terbaik. Ayo pergi. Bibi, maaf membuatmu menunggu. Ini dia orang yang aku ceritakan, Leo. Rena, karena ini kencan buta, aku akan langsung ke intinya saja. Nah, Tiana kami sudah luar biasa sejak kecil. Dan dia juga cantik sekali. Jadi, Leo kerja apa? Apakah dia punya properti? Berapa banyak tabungannya? Pyraku jelaskan, anak laki-laki terakhir yang ngejar Tiana kami. Penghasilannya ratusan ribu per tahun. Rena mau aku hanya mengikuti APA yang mereka katakan. Baiklah, karena Rena yang mengatur ini. Aku tidak akan menahan diri. Bu, saat ini saya sedang menganggur. Tapi di pusat kota Puncak Indah, saya punya villa yang luasnya lebih dari 5.000 kaki persegi. Kalau tabungan, hanya lebih dari 1 triliun rupiah. Apa? Apa? Kamu punya properti di pusat kota Puncak Indah, villa 5.000 kaki persegi di perumahan Puncak Jaya, dan kamu punya 22 miliar 500 juta rupiah di bank? Rena, Leo kamu kaya raya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kamu gila? Bicara omong kosong di siang bolong? Rena, aku bicara yang sebenarnya. Kamu. Rena, apa yang kalian berdua bisik-bisikkan di sana? Bicaralah keras-keras, dong. Tiana, jangan cuma duduk diam seperti patung. Tunjukkan sedikit antusiasme. Ajakin dia ngobrol sedikit. Bu, lihat dia, dari ujung kepala sampai ujung kaki, cuma barang tiruan. Semuanya, harganya bahkan tidak sampai 450 ribu rupiah. Villa besar di pusat kota, dan tabungan 22 miliar 500 juta rupiah. Dia cuma bisa menipu orang seperti kamu. Orang tua yang tidak tahu apa-apa. Apa? Dia bohong? Bu, aku bicara yang sebenarnya. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, karena ini pertama kali kita bertemu, setidaknya kamu harus belikan aku hadiah yang layak, kan? Hadiah? Betul. Rena, jujur saja, Leo kamu itu ingin berkencan dengan putriku? Mana mungkin datang dengan tangan kosong? Putriku ini perawan, kalau ingin berkencan dengan putriku, kamu harus buktikan dengan uang. Terdeteksi. Kencan buta host saat ini, Tiana Lestari, telah memiliki hubungan intim dengan beberapa pria. Cocok dengan atribut istri. Mengeluarkan uang untuknya dapat memicu bonus cashback 10x. Tunggu, bukannya kamu masih perawan? Betul, putriku masih perawan. Itu fakta. Memangnya kenapa? Sistemnya, kamu bilang dia seorang istri? Seriusan? Sistem ini memberikan cashback khusus untuk istri, berdasarkan pemindaian tanda vital dan analisis pola perilaku. Tiana Lestari saat ini hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan? Siapapun yang menikahinya, artinya dia mau jadi tumbal. Orang bodoh. Hei, ngapain kamu melototin? Dengar, cuma karena Rena
Aku kasih kamu kesempatan untuk mendekatiku. Jadi jangan coba-coba merusaknya. Kamu tahu, kamu benar. Karena ini pertemuan pertama kita, aku harus kasih kamu sesuatu. Tunggu di sini saja. Leo, Rina, tunggu di sini ya. Aku akan segera kembali. Rina Leo memang tahu caranya. Dan dia bahkan mau mati-matian mengejar Tiana. Bu, biar aku jelaskan dulu. Kalau dia benar-benar sekaya yang dia bilang, aku mungkin mau mempertimbangkan untuk bersamanya. Tapi kalau ternyata dia cuma sok kaya dan sombong. Ya sudah, tidak jadi. Kamu dengar itu. Rena, putriku punya standar yang sangat tinggi. Ini, hadiah untukmu. Ini hadiah untukmu. Apa ini? Bungkusnya saja tidak ada. Ini, jadi ini hadiah yang kamu belikan untukku? Ayah, ini adalah barang yang paling kamu butuhkan sekarang. Kamu gila? Beraninya kamu memberi putriku perlengkapan bayi. Putriku masih perawan. Tolong jangan marah, Ibu. Aku hanya berpikir barang-barang ini akan paling cocok dengan kondisi putri Anda. Apa yang kamu bicarakan? Putri Anda sudah hamil 2 bulan. Anda tidak tahu? Host mengeluarkan uang untuk Tiana Lestari, membeli perlengkapan bayi, total biaya Rp7.500.000. Menghitung hadiah sistem. Cashback 10x Teller dikreditkan. Rp75 juta telah disetorkan. Bu, putri Anda sudah hamil 2 bulan, dan Anda, sebagai ibunya, tidak tahu sama sekali. Sepertinya Anda tidak cukup peduli pada putri Anda sendiri. Tiana, apa dia mengatakan yang sebenarnya? Kamu hamil? Jangan berani-beraninya bicara omong kosong. Leo, apa yang sebenarnya terjadi? Rina, ini cukup jelas. Putri bibimu hamil di luar nikah. Siapapun yang menikahinya akan jadi tumbal total. Omong kosong. Diam kau. Lalu saat aku bilang kamu hamil, kenapa reaksimu begitu kuat? Bukankah itu cuma hati nurani yang bersalah? Aku cuma marah sama kamu. Tiana, kenapa akhir-akhir ini kamu sering mual? Kamu kenapa? Dengan gejala seperti itu, apa dia benar-benar hamil? Tiana, katakan, kamu benar-benar hamil? Ya Tuhan. Memalukan sekali, apa dosa hidupku sebelumnya, sampai punya putri, yang begitu, tak tahu malu? Bibi, tenang, tenang saja. Aku, tenang? Gimana aku bisa tenang? Aku sangat dipermalukan. I've yang benar-benar memalukan. Katakan, Tiana, siapa bajingan tak berguna itu? Dia kabur setelah tahu aku hamil. Apa? Dia kabur? Bu. Bibi, kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Itu. Aku tidak bisa hidup lagi. Aku terlalu malu menghadapi siapapun. Bocah nakal. Kalau ini ketahuan, dan kamu belum menikah, kamu sudah mempermalukan calon suamimu. Bagaimana ayahmu dan aku bisa menunjukkan wajah kami lagi? Minggir, kamu ikut aku pulang. Tunggu saja sampai ayahmu menangkapmu. Bu, tenang saja. Sakit. Kakiku sakit, kamu ikut aku pulang. Sekarang. Leo, maaf, aku tidak menyangka. Akan jadi begini. Awalnya aku cuma mau memperkenalkanmu dengan cewek yang baik. Tapi kemudian, Rina, aku tahu niatmu baik, tapi soal jodoh nggak bisa dipaksakan. Semuanya tergantung takdir. Leo, kamu benar. Aku terlalu terburu-buru kali ini. Aku benar-benar gagal jadi mak comblang. Untung kamu tahu tepat waktu. Kalau tidak, kalau kamu benar-benar jadi tumbal, aku pasti akan merasa bersalah seumur hidupku. Betul juga. Untung mata aku tajam. Kalau aku ceroboh dan menikahinya, aku pasti akan diselingkuhi, langsung jadi tumbal. Setelah bertahun-tahun mengurus anak, baru tahu aku mengurus anak orang lain. Lalu orang tua dan kakakku pasti bangkit dari kubur dalam mimpi untuk memberiku pukulan 3 arah dan memukulku sampai mati. Aduh, udah.
Semakin kamu bicara, semakin aku merasa bersalah. Ya, Rina, kalau kamu benar-benar merasa berhutang budi, bagaimana kalau kamu ganti rugi? Ganti rugi. Seperti apa yang kamu mau? Leo, kenapa dia melihatku seperti itu? Jangan-jangan dia minta yang tidak-tidak dariku? Kakak iparnya sendiri? Leo, hei, kenapa kamu memandangiku seperti itu? Jangan-jangan, dia ternyata punya perasaan padaku. Benarkah? Tidak. Walaupun aku juga suka padanya. Tapi dia masih saudara iparku. Leo, jangan seperti ini. Rina, perutku baru saja keroncongan. Aku ingin kamu ikut makan enak bersamaku. Ada masalah? Hah? Jadi kompensasi yang kamu sebutkan, hanya makan malam bersamamu? Ya, Rina, menurutmu, kompensasinya apa? Bukan apa-apa. Tidak masalah sama sekali. Kalau begitu, ayo kita cepat-cepat pergi. Aku lapar sekali. Ayo pergi. Aneh. Sudah beberapa hari, si Nak Rio itu sama sekali tidak memberi kabar. Telepon pun tidak. Apa dia benar-benar seterkenal itu? Apa ini perbuatan takdir? Membuatku, di tahun-tahun tersulitku, bertemu dengannya di puncak kejayaannya. Kalau saja aku tahu malam itu, seharusnya aku tidak bersikap sok susah. Seharusnya aku langsung menyerang, membiarkan ikan besar lepas. Leo, aku baru saja mau mencarimu. Siapa sangka, aku bertemu denganmu di sini. Bella, kebetulan sekali. Kamu sedang APA di sini? Ya, benar-benar kebetulan. Kamu dan aku, frekuensi kita benar-benar sama. Seperti punya otak yang sama, kamu tidak tahu, malam itu, setelah kamu meninggalkanku malam itu, betapa khawatirnya aku padamu. Leo, malam itu, kamu dan Bella Putri, berdua saja di dalam sebuah kamar. Apa yang kalian berdua lakukan? Rena biasanya begitu lembut. Tapi mendengar ini, dia terlihat seperti ingin membunuh seseorang. Kalau dia tahu, kalau Bella ada di villa itu, menggoda aku macam-macam, aku pasti akan kacau. Aku tidak bisa memberitahunya, bagaimanapun juga. Rina, jangan salah paham. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Itu Bella. Malam itu, pipa di tempatnya tiba-tiba pecah. Ya, betul, pipanya rusak. Kebetulan aku lewat. Jadi dia minta tolong padaku untuk memperbaiki pipanya. Memperbaiki pipa? Betul, Rina. Aku sangat berhutang budi pada Leo untuk malam itu. Saluran pembuanganku tiba-tiba tersumbat. Aku tidak bisa membersihkannya bagaimanapun caranya. Lalu aku bertemu dengannya, jadi aku minta Leo membantu membersihkan pipa saluran itu. Leo memang jago menggunakan tangannya. Dia langsung berhasil membersihkannya. Membersihkan pipa saluran? Kalau cuma memperbaiki pipa, ya bilang saja begitu. Kenapa disebut membersihkan pipa saluran? Cara menyebutnya seperti itu. Terdengar sangat ambigu. Bukan apa Coke. Yang benar aja, Rena. Aku kelaparan sekali. Ayo kita makan saja. Baiklah. Kalian mau makan? Kebetulan sekali. Aku juga belum makan. Kalau tidak keberatan, boleh aku ikut? Mendeteksi kesukaan Bella Putri terhadap host. Sedang meningkat. Mengeluarkan misi acak. Meluncurkan misi belanja bersamaan. Untuk Bella Putri dan Rena Dewi. Selesaikan. Dan kamu dapat 1 undian misteri. Misi acak lagi dari sistem. Kalau begitu, aku tidak boleh melewatkan. Onion Mysteriani. Baiklah, tidak masalah. Rina, ini cuma makan malam. Makin banyak orang, makin seru. Hei, aku tahu tempat bagus di depan. Yang sempurna. Ayo kita ke sana. Oak. Anak muda, kamu yang memimpin. Leo, Hidangan ini luar biasa. Selera kamu bagus banget. Bahkan restoran yang kamu pilih sangat berkelas. Selamat, host. Telah menyelesaikan misi belanja acak. Untuk Bella Putri dan Rena Dewi. Undian misteri sekarang tersedia. Rina, jangan cuma duduk nonton saja. Coba ini juga. MHM. Rena, aku sangat iri padamu. Leo sangat luar biasa dan sangat lembut serta perhatian. Kalau aku 10 tahun lebih muda, aku pasti akan mengejarnya. Leo, tenting malam ini bolehkah aku? Numpang di tempatmu lagi? Bella Putri. Bella, kok kamu bisa bilang gitu di depan aku? Bahwa kamu mau menginap di tempat Leo? Apa itu pantas? Kenapa enggak pantas?
Ini kan bukan pertama kalinya aku. Liao, waktu itu kamu bilang, cuma mau ke tempatnya untuk memperbaiki pipa? Kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Rina. Oke, gini, aku memang menyembunyikan sesuatu darimu. Apa itu? Jadi, hari itu, waktu kamu datang ke perumahan Puncak Jaya untuk menjemputku di villa itu. Aku bukan cuma lewat, aku sedang keluar dari villaku sendiri. APA, kamu punya villa? Di perumahan Puncak Jaya? Villa di sana, harganya miliaran rupiah. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sayang, aku sibuk banget nutupi jejak. Aku lupa sama sekali soal itu. Aku harus cari alasan. Dapat, aku menang undian. Ya, itu dia. Aku dapat jackpot. APA, kamu menang undian? Rena, kenapa kamu lihat aku? Dengan tatapan seperti itu, kamu tidak percaya aku, ya? Hebat sekali, Leo. Kamu benar-benar menang miliaran dari undian? Sekarang kamu bisa menikah. Lebih cepat. Beban berat sudah terangkat dari pundakku. Leo, kamu benar-benar menang lotre? Jadi, berapa banyak kamu menang? Villa itu pasti bernilai jutaan. Kamu tidak menang 15 juta, kan? Itu rahasia. Rina, maaf aku tidak memberitahumu tentang kemenangan ini. Langsung, kamu tidak marah padaku, kan? Bodoh, bagaimana mungkin aku marah padamu? Sekarang kamu tidak perlu lagi berjuang keras. Aku sangat senang untukmu. Bagaimana mungkin aku marah? Rina, kita bisa pindah ke villa. Malam ini, tidak ada lagi apartemen sempit untuk kita. Tapi itu rumahmu. Bagaimana aku bisa langsung pindah? Ayo Rina, tidak ada milikmu atau milikku di antara kita. Kamu sudah merawatku selama bertahun-tahun ini. Kamu sudah membuat dirimu sakit karena mengkhawatirkanku. Sekarang aku punya uang, jeleranku, untuk membalasmu. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku akan membawamu untuk melihat villanya sekarang juga. Ayo. Tunggu aku. Leo, apakah ini nyata? Apa aku sedang bermimpi? Rina, kamu tidak sedang bermimpi. Tempat ini, sekarang ini rumah baru kita. Kamu bisa tinggal di sini, selama yang kamu mau. Baiklah, sudah leret. Kalian berdua sudah lelah seharian. Kalian harus istirahat. Aku akan mandi dulu. Rina. Kita sudah duduk di sini lama banget. Aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Mungkin karena semuanya berubah terlalu cepat. Aku belum sepenuhnya bisa memahaminya. Aku mengerti. Tapi kamu tahu, Leo itu benar-benar spesial. Sangat mampu di usia yang masih muda. Dan sangat tegas. Lihat betapa megahnya villa ini. Yang terpenting adalah, dia sangat setia dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Pria sebaik ini, sulit ditemukan. Bella, apa yang kamu maksud? Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya memuji Leo Mu. Dia sangat luar biasa dan sangat tampan. Sekarang dia juga kaya, pasti banyak yang menyukainya. Mengejar-ngejar dia. Aku sangat khawatir untukmu. Jangan biarkan dia direbut. Ola wanita-wanita yang tidak jelas. Dan disesatkan. Bella, aku peringatkan kamu. Leo kira adalah pria yang baik. Dia sangat polos. Jangan ada pikiran-pikiran aneh. Atau aku akan. Atau apa? Atau kamu akan menyesal. Rina, Bella, kalian berdua sedang membicarakan apa? Nggak ada yang spesial. Leo, Rena dan aku, lagi ngomongin kamu. Ngomongin aku apa? Ya cuma ngomongin kamu. Bukan apa-apa. Mungkin, cuma karena Rena baru pertama kali tinggal di tempat semewah ini. Dia belum terbiasa. Aku cuma coba bikin dia nyaman aja. Rina, aku kan udah bilang, kamu selalu jagain aku. Sekarang giliran aku, yang balas budi. Masih banyak hari baik, yang menanti. Lama-lama kamu akan terbiasa. Leo, makasih. Sudah, kita jangan bahas ini sekarang. Aku udah siapin air hangat. Biar kamu, kenapa kamu nggak mandi dulu? Sambil relax, aku balik ke kamar dulu. Oak. APA. Rina. Aku merasa
Cara kamu memandang Leo agak aneh. Jangan-jangan kamu, sebagai iparnya, naksir ipar kamu sendiri? Apa yang kamu bicarakan? Benarkah? Tidak sama sekali. Sudah. Jangan ngomong kosong. Sudah Lerat. Kamu sebaiknya kembali ke kamar dan istirahat. Oh iya, aku peringatkan kamu. Tempatmu. Pipa airnya sudah diperbaiki. Kemas barang-barangmu dan pindah kembali ke tempatmu sendiri. Aku tidak akan mengizinkan pemburu muda sepertimu untuk mengincar Leo kami. Oh, jadi kamu mengusirku untuk memiliki Leo sendirian? Kamu. Tapi soal hadiah muda itu, apakah aku bisa memenangkannya atau tidak? Aku tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Aku tak pernah menyangka kalau suatu hari seperti ini akan datang untukku, Leo. Tinggal di rumah mewah sekarang, tidur di ranjang yang besar. Cuma, malam-malam yang panjang ini terlalu membosankan kalau sendirian. Nanti kalau aku punya pacar, dia harus selembut. Rina. Oh iya, tadi aku selesaikan tugas sistem dan belum melakukan undian misteri. Sistem, mulai undian misteri. Selamat, host. Kamu memenangkan mobil mewah edisi terbatas. Aston Martin. Astaga. Gila banget. Sekarang aku punya mobil mewah dan rumah mewah. Kalau sekarang aku punya pacar, hidupku akan sempurna. Bella, kamu lagi ngapain di sini? Ada APA? Gak senang lihat aku? Aku cuma gak bisa tidur sendirian. Jadi aku pikir cari kamu. Buat ngobrol-ngobrol santai. Ini sudah larut. Bukannya ini agak telat buat ngobrol? Rena ada di sebelah. Pelankan suara. Jam Sejani. Rena pasti sudah tidur. Legipula. Kita cuma ngobrol. Kita gak ngapa-ngapain. Kecuali. Kamu punya pikiran lain. Tentang aku? Lihat kamu, nak, mukanya merah semua. Lucu banget. Bella, kalau kamu terus begini, aku takut gak bisa mengendalikan diri. Dan kesalahan seperti apa? Yang kamu mau buat? Kalau sudah diantar sampai depan pintu, sayang kalau gak diambil. Kamu tahu kan pepatah? Jangan biarkan wanita balik lepas, dan jangan sia-siakan yang buruk juga. Kalau begitu, dikirim langsung ke depan rumahku. Kenapa aku harus menolaknya? Katanya, jangan biarkan wanita baik pergi, dan jangan sia-siakan yang buruk juga. Kalau begitu. NAK. Lagi ngapain sih? Kamu wanita yang cerdas, Bella. Kamu pasti tahu apa yang seharusnya dilakukan pria. Di saat seperti ini, kamu tidak khawatir. Rena di sebelah mungkin mendengar? Kalau kamu tidak takut, kenapa aku harus takut? NAK. Kamu bahkan lebih buruk daripada yang kubayangkan. Anak laki-laki nakal, dapat semua cewek. Leo, kamu masih bangun? Aku menghangatkan susu untukmu. Biar kubawakan untukmu. Rina, kamu ngapain? Di sini larut malam begini? Cepat, sembunyi. Bukannya kamu yang bilang. Nggak takut ketahuan sama Rena? Energi, aku cuma omong kosong aja. Kalau Rena beneran lihat kamu di sini, kita bakal kacau. Cepat, masuk ke sana. Leo, lagi tiger? Aku masuk ya. Lagi ganti baju, sebentar lagi keluar. Cepetan, sembunyi. Mau aku sembunyi di mana? Di sini.
Leo, apa aku penguin kamu? Kamu hampir nggak makan apa-apa waktu makan malam, jadi aku angetin susu buat kamu. Makasih Rina. Taruh aja di meja samping tempat tidur. Leo, kenapa kamu kelihatan sangat buruk? Kamu nggak nyembunyiin orang di kamarmu, kan? Rina, maksudmu apa? Selain aku, siapa lagi yang bisa ada di kamar ini? Benarkah? Kalau begitu, kenapa tadi aku dengar suara lain? Ya, Mungkin aku ngomong dalam tidur. Benar, ngomong dalam tidur. dalam tidur? Atau mungkin itu kucing liar di luar. Cooking liar? Lalu bagaimana kamu menjelaskan suara yang berasal dari bawah selimut? Leo, sejak kecil, telingamu memerah kalau kamu bohong. Rina, pasti karena aku kepanasan semalam. Selimut ini terlalu tebal. Terlalu tebal? Baiklah kalau begitu, biar aku lihat. Seberapa tebalnya? Seberapa panas sebenarnya? Suara apa itu? Rina, sepertinya ponselmu berdering. Rina, seseorang meneleponmu larut malam begini. Pasti penting, kamu harus menjawabnya. Jangan biarkan mereka menunggu. Baiklah kalau begitu. Itu membuatku ketakutan setengah mati. Untungnya Rena tidak menyadari. Hey, NAK. Rena, apakah dia benar-benar pergi? Ya, dia sudah pergi. Bella, sebaiknya kamu kembali ke kamarmu sekarang. Bella, kenapa kamu melihatku seperti itu? Lihat betapa takutnya kamu. Aku sama sekali nggak takut. Apa sih yang ditakutin cowok dewasa kayak kamu? Atau jangan-jangan kamu takut kalau Rena Dewi? Tahu. Kamu nggak bakal tahu gimana jelasinnya ke dia? Oke. Udah bercandanya. Aku pergi dulu. Ya sudah kalau begitu. NAK. Malam ini istirahat aja dulu. Kira punya banyak waktu. Cewek itu, Bella Putri, terlalu menggoda. Aku harus benar-benar hati-hati lain kali. Aku harus benar-benar berhati-hati. Kenapa dia balik? Gimana kalau Rena Dewi balik dan lihat Bella Putri di kamarku? Itu bakal bikin rahasiaku terbongkar. Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi sebelum Rena Dewi tahu. Rina, kenapa kamu di sini lagi? Leo, tadi kamu ngobrol sama siapa? Nggak ada siapa-siapa. Kot, aku kira kucing liar dari sebelah. Lagi garuk-garuk pintu. Nggak apa-apa. Susunya mau dingin, minum selagi masih hangat. Makasih, Rina. Cepat habisin terus tidur lebih awal. Aku juga mau istirahat. Best, aku harus berangkat kerja lebih awal. Ya Rina, kamu juga istirahat lebih awal. Ya, besok aku anterin kamu. Ok. Leo, mobil ini dari mana? Waktu beli vilanya, kelihatannya bagus. Jadi beli satu, buat jalan-jalan. Rina, kamu kan kerja hari ini. Aku anterin. Wah, Porsche edisi terbatas. Leo, ini mobil kamu? Aku juga mau berangkat kerja. Kalau nggak merepotkan, bisa nebeng nggak? Aku sih oke-oke aja. Tapi, terserah Rena. Kita kan rekan kerja di sini. Kalau gitu, yuk kita pergi bersama. Ayo pergi.
Asik. Bisa naik mobil mewah. Praktis dan nyaman banget. Makasih, Leo. Sama-sama, kalian berdua duluan aja ke kantor. Telepon aja aku kalau udah pulang kerja, aku akan jemput kapan aja. Leo. Kamu ngapain di sini? Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini. Ngomong-ngomong, orangnya muncul. Ini mobil kamu? Iya, betul, mobilku. Ada apa sih? Kok tiba-tiba jadi kayak gini? Aku ingat, kamu juga kerja di sekitar sini. Ya, kenapa jalan kaki? Hei, cowok yang kamu jilat itu. Sean, kok nggak anterin kamu? Sih? Leo, jangan berani-beraninya. Pura-pura bodoh denganku. Kamu sengaja mengejekku, iya kan? Maksudnya apa itu? Kamu nggak tahu. Bisnis keluarga Sean lagi ada masalah besar akhir-akhir ini. Arus kas mereka hampir habis. Dia sendiri tenggelam. Apalagi ada waktu buat aku. Aku benar-benar nggak ada waktu buat urusin kekacauanmu yang menyebalkan ini. Tapi sepertinya mimpimu menikah kaya sudah hancur. Mimpiku menikah kaya sudah hancur. Dan kamu senang lihatnya, iya kan? Betul sekali. Berani sekali kamu. Leo, ini nggak kayak waktu kamu masih jadi bucinku, iya kan? Kok tiba-tiba kamu jadi sangat bersemangat buat nendang aku yang lagi jatuh? Aku belajar dari yang terbaik. Karma itu jalan. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kamu? Sudahlah, Rina, Bella, kalian berdua sebaiknya berangkat kerja. Jangan sampai terlambat, ya. Kok bisa begini? Si pecundang Leo itu, setelah aku putusin dia, kok tiba-tiba dia jadi kaya raya? Dan banyak banget cewek yang nempel sama dia. Sean, aku dengar agensi model prestisa dijalankan sama kakakmu, iya kan? Aku mau kamu telepon kakakmu sekarang juga, dan pecat si jalang Rena itu. Sekarang, saat ini juga. Rina, aku mau ke pusat konvensi nanti untuk acara peluncuran mobil baru. Aku harus bersiap-siap. Aku nggak bisa nemenin kamu. Baiklah, silakan. Tak. Maafkan aku Pak Budi. Aku nggak sengaja. Rina, kok kamu bisa ceroboh banget sih? Pas banget waktunya. Ada, tugas dadakan buat kamu. Aku perlu kasih penjelasan. Datang ke ruanganku. Pak Budi, aku tadi mau ke ruang ganti. Aku perlu siap-siap buat acara booth nanti sore. Apa? Sebagai manajermu, aku nggak boleh kasih tugas ke kamu? Mana yang lebih penting? Kerjaan atau urusan kecil kamu? Sini sekarang. Pak Budi, apa yang kamu? Rina, aku cuma mau ngobrol soal perkembangan karir kamu ke depannya. Jangan gugup. Minum dulu. Ups. Biar aku bersihin. Jangan dekat-dekat aku. Rina, Denga, Aku selalu suka dengan cewek seperti kamu. Pinter. Dan tubuhnya bagus. Kamu. Jangan dekat-dekat aku. Satu langkah lagi. Aku akan berteriak. Berteriak. Biar aku kasih saran. Kamu sebaiknya nurut saja. Biar aku jelaskan. Orang-orang ingin kamu pergi. Mereka ingin kamu dipecat. Tapi kalau kamu buat aku senang, siapa tahu, mungkin aku bisa kasih masukan baik. Biar kamu tetap di sini beberapa bulan lagi. Kalau tidak, kamu keluar. Hari ini. Kamu. Ini pelecehan seksual. Ini ilegal. diam. Jangan buat aku memaksamu. Lepaskan aku. Bajingan.
Lepaskan. Lepaskan aku. Serpu. Halo, Rena, Ada APA. Halo? Leo? Aku tadi. Aku hampir. Diserang hari ini. Apa, Rena? Ceritakan dengan detail apa yang terjadi. Apa yang terjadi padamu? Sekarang aku baik-baik saja. Aku melawan sekuat tenaga. Kupukul dia dengan gelas. Begitulah caraku bisa kabur. Sayang, Rena, jangan takut. Tetap di tempatmu sekarang. Aku akan segera ke sana. Halo, Anda pasti kakak ipar Rena Dewi, Pak Pratama, benar kan? Siapa Anda? Saya pemilik agensi model Prestige ini, Stella Wijaya. Di mana, Rena? Apa yang telah kau lakukan padanya? Pak Pratama, di tempat umum, kamu menaruh tanganmu di bahuku. Itu tidak pantas kan? Maaf, Ibu Wijaya. Aku cuma khawatir banget. Tidak apa-apa. Kekhawatiran bisa membuat siapapun bertindak gegabah. Ikut aku dulu, biarkan aku jelaskan apa yang terjadi, dan bagaimana semuanya berjalan. Ibu Wijaya, tentang apa yang terjadi tadi. Aku salah. Aku minta maaf. Bisakah kamu memberitahuku? Di mana Rena sekarang? Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Adapun Rena Dewi, aku tahu semuanya. Semuanya berawal dari adik bodohku, Sean, yang meneleponku, meminta aku memecatnya. Jadi aku menyuruh stafku untuk menyampaikan perintah memecatnya. Tapi aku tidak pernah menyangka stafku akan melakukannya terlalu jauh. Mereka menggunakan taktik terendah dan paling hina untuk mengancam Rena. Jadi Rena, dia? Tenang, Rena, hanya sedikit terguncang. Aku sudah menyuruh seseorang membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap dan beberapa konseling. Adapun manajer bodoh itu, Pak Budi, dia sudah dipecat. Dan kami menuntut pertanggungjawaban hukumnya. Terima kasih, Ibu Wijaya. Ngomong-ngomong, kamu bilang bahwa Sean adalah saudaramu? Ya, memang ada hal-hal yang kebetulan banget. Pacar sekarang, dari kakakku, sepertinya, adalah mantan pacarmu. Kamu menghinanya. Jadi dia menyuruh kakakku menekanku untuk memecat Rena. Jadi begitu keadaannya. Kenapa kedengarannya? Kamu sangat acuh tak acuh? Kudengar. Keluargamu dulu keadaannya. Tidak terlalu baik secara finansial. Itu dulu. Sekarang, aku lebih dari mampu menafkahi Rena. Dia bekerja atau tidak, aku bisa menjaganya. Mari kembali ke pokok masalah. Aku tidak suka pacar baru yang dikencani kakakku ini. Kamu suka atau tidak itu urusanmu. Aku dan Lili Sari sudah putus sejak lama. Aku tahu. Apa yang dilakukan kakakmu sangat membuatku kesal. Ibu Wijaya, pernah dengar peribahasa ini? Peribahasa apa? Utang kakak dibayar adik. Maksudmu apa? Sistem periksa untukku. Bos cantik itu, Stella Wijaya. Apakah dia sudah menikah? Stella Wijaya terdeteksi memenuhi atribut istri premium. Manyakan dia, dan kamu akan mendapat kotak misteri peringkat S. Kotak peringkat S. Nah, itu baru hadiah. Sebenarnya kamu mau apa? Menurutmu aku mau apa? Kakakmu menjalin hubungan dengan mantanku. Dia selingkuh dariku. Jadi bukankah seharusnya aku menagih utang dari adiknya? Dan aku akan menagih si Diapson dengan bunganya langsung darimu. Kamu tidak akan berani. Aku bukan wanita yang muda. Ketika seorang wanita bilang tidak,
Artinya dia bilang iya. Aku tidak menyangka. Kamu begitu, Ali. Aku tidak menyangka Ibu Wijaya begitu liar. Sepertinya bunga halusmu ini sudah terlalu lama kekeringan. Kaleng penyiram tua di rumah itu tidak akan pernah bisa memuaskan penggemar yang sedang makan penuh sepertiku. Jadi, sekarang setelah ini selesai, apakah kita sudah lunas? Kurasa begitu. Karena kita sudah lunas sekarang, bolehkah aku minta bantuan kecil? Bantuan apa? Dengar, adikku sudah tak tertolong. Tapi sebagai kakaknya, aku tidak mau dia berakhir dengan mantanmu yang jahat. Lagipula, dia sudah memanfaatkannya sepenuhnya. Dan apa urusannya denganku? Oh, benarkah? Sepertinya, kalian para lelaki tidak lebih dari babi. 1 menit bicara tentang selamanya. Menit berikutnya, sudah selesai dan menyangkal semuanya. Ibu Wijaya, ITU tidak adil. Yang kita alami ini kan urusan dua pihak. Kita berdua dapat apa yang kita inginkan. Yakin? Sudahlah. Mari kita bicara bisnis. Mantan pacarmu itu, Lane Sekeli, dia benar-benar membuat adikku di bawah kendalinya. Ini kesepakatannya. Aku ingin kamu mencari cara untuk membuatnya meninggalkan adikku atas kemauannya sendiri. Setelah selesai, aku akan memberimu 2.250.000.000 rupiah sebagai imbalan. Ibu Wijaya, Anda benar-benar pikir aku seperti pria yang butuh uang Anda? Bagaimana jika aku ikut sertakan diriku sebagai bagian dari kesepakatan? Kalau begitu, apa rencananya? Lili Sari sedang hamil. Tapi aku curiga, bayi di perutnya mungkin bukan anak adikku. Aku ingin kamu mencari cara untuk mendapatkan bukti yang kuat. Kesepakatan ini sekarang terdengar menarik. Aku ikut. Ini kakakku yang nelpon. Dengerin, ayo kita lihat dia mau ngapain beneran. Hello, Sean, Ada APA? Hey, Stella. Hal yang aku minta kamu lakukan, udah selesai belum? Maksud kamu memecat Rena Dewi, hal itu? Ayah, cepetan pecat dia. Mau memecat seseorang, kamu tanya aku dulu, jangan ngayal. Hello. Ana, kenapa ada suara cowok di telepon kakakku? Jangan-jangan suaminya kakakmu? Gak mungkin, suami kakakku tuh udah tua. Aku pernah dengar suaranya. Suaranya beda jauh. Suara tadi malah kedengeran. Cukup muda. Jangan-jangan kakakmu diam-diam punya pria tampan manja? Apa sih yang kamu omongin? TAPI. Suara tadi kedengeran. Sangat familiar. Tapi aku gak inget siapa. Tadi nyumpahin aku enak rasanya? Harus diakui, rasanya memang enak banget. Tapi tahu yang lebih enak lagi, kakakmu pernah tidur dengan mantan pacarku. Dan aku, akhirnya, sama adiknya. Kita sudah beres. Diam, udah gede. Soal hal serius, yang kamu janji ke aku. Jangan lupa. Santai aja. Kalau aku janji ke cewek cantik, aku gak pernah ingkar janji. Tapi, sebelum ITU, kakak iparku, Rena, ada di perusahaan. Dia tidak boleh diganggu atau diperlakukan semena-mena. Jangan khawatir soal itu. Mulai sekarang, sekretaris pribadiku akan selalu mendampinginya untuk melindungi Rena dan menjamin keamanannya di dalam perusahaan. Hadiah, Satu Kotak Mystery Peringkat S. Buka sekarang? Buka. Berkas telah dikirim ke ponsel host. Cek ponselmu. Astaga. Ini Lili Sari dengan foto mesra bersama cowok-cowok berbeda. Dan catatan check-in hotel. Sistem. Kamu penyelamat. Tunggu. Biar aku lihat APA ada. Yang lebih heboh lagi di berkas ini. Sudah kuduga. Lili Sari benar-benar perempuan jalang. Sudah penipu, tetap penipu. Dia diam-diam selingkuh dengan pria lain. Bukan cuma 1 atau 2 orang. Ternyata bayi yang dikandungnya adalah anak pria tua.
Mereka berdua bekerja sama, menipu Sean Wijaya ini. Semua ini hanya untuk satu tujuan, menguasai harta keluarga Wijaya. Kamu ngomong apa sih? Lihat sendiri. Buktinya semua ada di sini. APA? Lili Sari ini, ya ampun, bayi yang dikandungnya. Ternyata memang bukan anak adikku. Dan dia berani-beraninya mengincar harta keluarga kami? Tidak. Aku akan telepon adikku sekarang juga. Aku akan buka kedok wanita beracun itu. Hei, tunggu dulu. Kalau kamu konfrontasi mereka dengan bukti sekarang, kamu terlalu memudahkannya. Kenapa kita tidak biarkan saja dia memperlihatkan warna aslinya? Ana, sedang telepon dengan kakakku. Kok ada suara pria? Semakin kupikir, suaranya semakin terdengar familiar. Aku cuma tidak ingat di mana pernah mendengarnya. Kamu tahu, suara itu bagiku juga terdengar sangat familiar. Aku benar-benar tidak ingat siapa itu. Tapi sayang, biar aku peringatkan kamu. Kamu harus suruh kakakmu berhati-hati. Kakakmu begitu cantik dan kaya. Awas, nanti dia direbut pria tampan manja yang berniat jahat. Bagaimana kalau dia mengincar harta keluargamu dengan skema tertentu? Aku akan ke perusahaan kakakku sekarang. Aku harus lihat sendiri, pria tampan manja bodoh apa yang sedang mendekati kakakku. Jadi, bagaimana pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus menyusun rencana yang solid. Bos, ada masalah. Adikmu, Sean, baru saja masuk dengan pacarnya. Wawa, aku belum mengejar mereka. Malah mereka yang datang ke sini duluan? Jangan panik, biar aku yang urus. Stella, siapa pria yang tadi menelepon? Barson? Leo, kamu ngapain di sini? Aku di mana? Bukan urusanmu. Oh, sekarang aku paham. Kamu pasti ke sini karena kakak iparmu, Rena, dipecat. Kamu kesal. Jadi datang ke sini buat cari masalah. Iya kan? Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Leo, berhenti berpura-pura bodoh. Leo, si pecundang ini. Berani-beraninya kamu masuk ke kantor Stella? Kamu cari mati? Satpam. Satpam di mana? Keluarkan dia dari sini. Sean, diam. Stella, kenapa kamu berteriak padaku? Dia yang datang lebih dulu dan mulai membuat masalah, kan? Tentu saja tidak. Kebetulan saja. Kalian berdua ada di sini. Hari ini, aku ada sesuatu untuk diumumkan. Sean, kamu putus dengan wanita di sampingmu ini. Sekarang juga. Mulai sekarang. Kamu tidak boleh berimu dengannya lagi. Ibu Wijaya. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa harus putus dengan Lily? Leo, tunjukkan apa yang ada di ponselmu. Pada adik bodohku, biarkan dia melihat dengan baik. Dan biarkan dia melihat kebenaran. Sean, aku dengar. Lily Sarilah yang memaksamu menelepon kakakmu dan membuat Rena dipecat, kan? Memangnya kenapa kalau begitu? Kamu ada masalah dengan itu? Aku tidak ada masalah. Aku hanya penasaran. Kamu tahu kenapa dia bersikeras agar kakakmu memecat Rena hanya untuk balas dendam padaku? Kenapa? Karena aku tahu salah satu dan rahasianya. dia takut aku akan memberitahukannya padamu dan kakakmu. Dan dia cuma takut kalau aku akan buka rahasia ini ke kamu dan Lily. Rahasia? Rahasia apa? Ya tentang yang di perutnya, dong. Rahasia tentang bayi itu. Leo, berhenti ngomong omong kosong di sini. Kamu ngomong apaan sih? Nggak usah omong kosong begini. Oh, Sean, aku benar-benar kasihan sama kamu. Iya, Lily. Bilang aku bucinnya selama 4 tahun. Tapi aku nggak pernah nyangka kamu bakal jadi bucin yang lebih parah dariku. Dan kamu melakukannya dengan begitu tulus. Bahkan mulia, kamu bahkan rela membiarkan dirimu cheat. Belum lagi, kamu dengan rela membesarkan anak orang lain. Aku rasa stasiun TV harus kasih kamu penghargaan untuk orang baik paling tulus. Kalau memang ada penghargaan kayak gitu, pasti aku pilih kamu. Taruhan deh tahun ini, kamu bakal masuk daftar kota Puncak Indah. 10 tokoh paling mengharukan. Hahaha. Kamu ngomong apa sih? Coba lihat ini. Lihat log obrolan ini. Sekarang dengarkan pesan suara ini. Bom waktu, sangat eksplisit. Sayang, kamu pikir mereka tahu tentang kita, ya? Tenang. Jangan khawatir. Bayi yang aku kandung pasti milikmu. Sean benar-benar pecundang.
Aku cuma memanfaatkannya. Aku selingkuh darinya, dan dia dengan senang hati jadi tumbal. Dia bahkan lebih bodoh daripada si Leo itu. Begitu kita dapat uang keluarga San, kita bisa kabur bersama. Lily, sorry. Kamu berani bohong padaku? Kamu selingkuh dariku? Tidak, tidak. Dan kamu juga mengincar uang keluargaku? Aku akan memberimu pelajaran, pembohong. Aku bunuh kamu, aku pukul kamu sampai mati. Rasakan ini. Jangan pukul dia, sayang. Rekaman itu palsu. Itu diedit. Bayi yang aku kandung ini benar-benar anakmu. Bah, kamu bilang bayinya anak Sean? Kalau gini, gimana? Ayo kita pergi ke rumah sakit dan lakukan tes paternitas. Itu akan menyelesaikan semuanya. Bayinya bahkan belum lahir. Tes paternitas macam apa itu? Leo, berhenti cari masalah. Kedokteran sekarang sudah sangat maju. Tentu saja mungkin untuk melakukan tes paternitas pada janin. Tinggal lihat kamu berani atau tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kalian semua bersekongkol melawanku dan menjebakku. Kenapa aku harus melakukannya? Kalau kamu menolak, itu membuktikan kamu menyembunyikan sesuatu. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Dasar jalan, aku akan menghancurkanmu. Ini untuk bohong padaku. Ini untuk selingkuh dariku. Satpam, masuk sini. Ini untuk selingkuh dariku. Jauhkan kakakku darinya. Lepaskan aku. Kalian semua, lepaskan aku. Kalian bajingan. Aku akan menghancurkan kalian. Kamu masih berani lari? Aku pukul kamu. Jadi, apa yang mau kamu katakan? Leo, kita sudah bersama selama 4 tahun penuh. 4 tahun yang indah. Bagaimana bisa kamu begitu tega? Apa kamu memang harus memaksaku ke ujung tanduk? Lily, kamu berani menyebut-nyebut 4 tahun itu? 4 tahun itu, selama 4 tahun, aku jadi bucinmu. Aku bahkan sampai ambil pinjaman online, hanya untuk memuaskan gengsimu. Dan apa yang aku dapat? Kamu lulus, langsung lompat ke BMW pria lain. Lily, lupakan saja akting menyedihkanmu. Melihatmu membuatku muak. Kamu, Kakak, kondi ini. Selesai sekarang, keluarkan dia dari sini. Mulai hari ini, dia dilarang masuk ke perusahaan ini. Dan satu hal lagi, sebarkan kabar. Di kota Puncak Indah, kalau ada yang melihat, dia mengganggu kakakku lagi, beritahu aku. Setiap kali aku dengar kabarnya, aku akan suruh orang pukuli dia. Jangan ada ampun. Sayang, maafkan aku. Aku akan pergi hari ini, dan menggugurkan bayi ini. Nanti aku akan berikanmu anak. 1, 10, bahkan 100. Sayang, beri aku 1 kesempatan lagi. Kumohon, aku memohon padamu. Kiliar. Kalian pada ngapain berdiri di situ? Usir dia dari sini. Tidak, hentikan. Sayang, kumohon. Sean, dengarkan. Buang yang lama, ganti dengan yang baru. Setelah kejadian itu, sudah waktunya kamu dewasa. Kumpulkan lagi semangatmu. Mulailah bertingkah laku seperti calon penerus keluarga Wijaya. Pak Pratama, kami sangat berhutang budi padamu. Bantuanmu sangat besar. Dan kamu telah membuka mata adik pedoku. Untuk selamanya, katakan, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Terlalu baik, Ibu Wijaya. Aku tidak hanya membantumu. Aku juga sedang menuntut keadilan untuk Rena. Logiklah, Soul Terma Casey. Bukannya kamu sudah berterima kasih padaku sebelumnya? Ngomong apa sih kamu? Adikku masih ada di sini. Dasar kamu. Stella, aku belum pernah melihatmu bersikap seperti ini sebelumnya, jadi pemalu di depan seorang pria. Sudah, kehadiranmu tidak diperlukan lagi di sini. Kiliar, ngomong-ngomong, kalau nanti cari pacar, buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai aku harus membereskan kekacauanmu. Mengerti, Stella. Kamu juga keluar. Kamu mau apa? Sekarang semua orang yang tidak berkepentingan sudah pergi. Aku ingin Ibu Wijaya berterima kasih padaku sekali lagi. Apa yang baru saja kamu katakan? Bukankah aku sudah cukup berterima kasih padamu? Itu belum cukup. Salahkan dirimu karena terlalu menarik, Ibu Wijaya.
Sean, kau bajingan. Lalu bagaimana kalau aku hamil anak laki-laki lain? Apakah itu berarti kau bisa membuang semua yang kita miliki dan meninggalkanku begitu saja? Kau bukan manusia, kau lebih buruk dari binatang. Keluar, Terubu à Keributan di sini. Dan kami akan bertindak kasar. Pergi. Hei, Lily, jadi, bagaimana kabarmu belakangan ini? Apakah tanggal pernikahanmu dengan Sean sudah ditetapkan? Aku tidak sabar, ingin menjadi bridesmaid MU. Menetapkan tanggal? Lupakan saja. Semuanya hancur. Bajingan sialan Leo itu menghancurkan segalanya untukku. Sudah mati, Lele, jangan panik. Aku sedang dalam perjalanan ke tempatmu sekarang. Cepat ke sini. Aduh, kenapa dia belum sampai? Lele. Apa yang terjadi? Ini semua salah Leo, pecundang sialan itu. Dialah yang merusaknya, pertunanganku dengan Sean. Tidak mungkin. Sebenarnya apa yang Leo katakan pada Sean? Dia hanya memfitnahku. Dia hanya kesal karena aku putuskan dia. Tidak tahan melihatku bahagia. Dan tidak mau aku menikah dengan keluarga kaya. Cara-cara Leo sangat hina. Dan kamu tahu itu. Dia lebih buruk dari binatang. Lily, j'engage ta cute. Aku akan selesaikan urusan ini. Untukmu. Leo. Aku sadar. Sepertinya aku semakin jatuh cinta padamu. Allô, allô, Léo, Camus l'agit d'Imana Sekaran? Ya, Leo, kamu lagi di mana? Ani Laila, dia mau apa? Aku di mana? Memang urusanmu? Menurutmu, masa kamu nggak tahu? Jadi kakakku putus sama kamu. Gitu doang. Soalnya kamu pecundang. Beraninya kamu coba ngacauin dari belakang, merusak hubungannya sama Sean? Kamu tuh laki-laki kayak apa sih? Leo, kamu pecundang bucin yang menyedihkan. Meski kamu coba halangi Sean nikah sama aku, di mataku, kamu akan selalu jadi itu, bucin yang aku buang. Selalu, bucin menyedihkan yang akan selalu aku pandang rendah. Oh, nah sekarang, bucin lamamu ini, hidupnya lebih baik dari kamu. Aku punya duit, villa, dan cewek-cewek cantik di sampingku. Sementara kamu, mimpimu nikah sama keluarga kaya udah hancur. Kamu, lagi kesel banget kan sekarang? Kamu, Lihatlah kamu sekarang, mantan bucinmu, hidup lebih baik darimu. Dengan uang, sebuah villa, dan wanita cantik di sisiku. Kamu, fantasi pencari harta kecilmu sudah berakhir. Dan sekarang, kamu marah, kan? kamu, Ashley, Léo. Ayo bertemu kapan-kapan. Gak ada waktu, atau minat. Ashley. Aku gak percaya dia ngecut telepon ke aku. Leo, kamu bakal bayar ini. Menurut Stella, Rena masih di rumah sakit sedang diperiksa. Aku akan berkendara ke sana dan menjemputnya. Bagaimana kamu menemukanku di sini? Ibu Wijaya bilang ke aku, Rena masih di rumah sakit, sedang diperiksa. Aku mau menjemputnya. Gimana kamu bisa nemuin aku di sini? Laila, sorry. Kalau kamu kesini buat belain kakakmu. Nggak usahlah. Soalnya yang sebenarnya terjadi. Nggak kayak yang diceritain Lily ke kamu. Maksud kamu, gak usah. Gimana? Kamu yang salah. Masa gak boleh dibahas? Yang bener, kakak kamu yang dicampakkan. Dia sendiri yang nyari masalah. Nyari masalah? Itu cuma karena kamu datang ke Sean dan ngadu ke dia. Huh. Laila, sorry. Oh, Laila, sorry. Kamu nggak pakai otak. Kakakmu pacaran sama banyak cowok sekaligus. Bayi yang dia kandung, bukan anaknya Sean. Setelah ketahuan, dia langsung dibuang. Jadi? Kamu bohong. Kakakku nggak kayak gitu. Maksudku, kamu nggak mikir. Kakakmu Lily Sari pacaran sama banyak cowok sekaligus. Anak yang dia kandung itu, bukan anak Sean Wijaya. Setelah ketahuan, dia langsung putusin Lily. Jadi? Kamu bohong. Lily Sari nggak kayak gitu. Dia kan kakakmu sendiri. Dia tuh orangnya kayak gimana? Masa kamu nggak tahu? Kakakku emang agak matre, tapi dia pasti nggak sejahat yang kamu bilang. Oh, karena kamu nggak percaya. Ayo kita taruhan. Siap. Aigreku. Kalau kamu bisa kasih aku bukti yang kuat, dan buktiin semua yang kamu bilang itu benar. Kalau gitu, aku, Lila Sari,
Akan nurutin apa aja yang kamu mau, apa aja. Lila Sari ini, hatinya nggak jahat sih. Kenapa kamu ngeliatin aku, dengan tatapan mesum gitu? Baiklah, aku nggak ada waktu buat omong kosong, karena kamu nggak percaya. Kenapa kamu nggak lihat ini? Kenapa tatapan mesum begitu? Kenapa kau menatapku? Kakak, aku tak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kalau kau tak percaya padaku, coba lihat ini. Tidak mungkin. Fakta adalah fakta. Ada foto dan rekaman sebagai bukti. Keluarga Wijaya punya bukti kuat. Makanya Son Wijaya tak ragu mengusir kakakmu Lili Sari. Tidak, itu tidak mungkin. Kau yang memalsukan bukti ini. Kau cuma mencoba memfitnah kakakku. Baiklah, kalau itu ceritamu. Aku telepon polisi. Keluarga Wijaya tadinya mau selesaikan ini secara pribadi. Tapi kalau sekarang kita telepon polisi, kakakmu bersalah melakukan penipuan. Berusaha mencuri harta orang. Buktinya kuat. Dia bisa dengan mudah dipenjara beberapa tahun. Baiklah, kalau kamu terus bilang begitu. Aku telepon polisi. Keluarga San siap menyelesaikan ini diam-diam. Tapi kalau polisi dilibatkan, kakakmu melakukan penipuan dan coba mencuri properti mereka. Buktinya kuat. Dia bisa menghadapi tahun-tahun di penjara. Tunggu, jangan. Jadi sekarang kamu percaya aku? Aku nggak percaya, Lili akan melakukan hal seperti ini. Itulah artinya, kamu tak pernah benar-benar kenal seseorang. Dia sendiri yang cari masalah. Kamu harus lebih pintar dari itu. Liu, kamu tahu, aku sudah berpikir, kamu sebenarnya orang yang sangat baik. Cuma, selera Lili buruk banget. Dia tak pernah tahu cara menghargai pria sepertimu. Jujur, aku pikir kehilanganmu adalah kesalahan terbesar yang pernah dia buat. Gadis ini, Lila Sari. Ada apa dengan tatapan aneh itu yang dia berikan padaku? Baiklah, karena kamu sudah dapat. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Liu. Pereni, aku sudah tidak bersama kakakmu lagi. Aku dan Lili benar-benar sudah selesai. Baiklah kalau begitu. Liu, setelah kamu putus dengan Lili, pernah kepikiran cari pacar baru? Kenapa tanya? Cuma penasaran aja. Pernah, tapi sekarang, karena posisiku lagi bagus begini, standarku untuk pacar juga jadi lebih tinggi. Aku nggak mau asal pilih. Liu, waktu itu di toko, kamu nggak berkedip sama sekali. Beliin semua cewek-cewek cantik itu. Tas-tas bagus yang banyak banget. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Memangnya urusanmu? Liu, aku cuma penasaran aja. Ya teruslah penasaran. Nggak ada komentar. Liu. Rina, Liao, kamu lagi ngapain di sini? ku dengar kamu ke rumah sakit buat periksa. Aku khawatir banget sama kamu. Jadi aku jemput kamu. Dokter bilang apa? Aku baik-baik aja. Jangan khawatir. Katanya, cuma kaget aja. Aku cuma perlu istirahat. Oh iya, Ibu Wijaya nelpon dan bilang, masalah perusahaan sudah ditangani. Rina, dengar, kalau kamu nggak mau balik kerja, kamu bisa istirahat di rumah. Dengan kemampuan aku sekarang, aku bisa lebih dari cukup nafkihin kamu. Aku nggak bisa biarin kamu kayak gitu. Gimana bisa aku biarin kamu nafkihin aku? Kenapa enggak? Kalau kamu mau, kalau kamu nggak keberatan, aku bisa nafkihin kamu seumur hidup. Dengar, Rina, kalau nggak ada urusan lain, ayo pulang. Oh, maaf. Chloe? Chloe, kamu lagi ngapain di sini? Leo, kamu lagi ngapain di sini? Chloe, gak nyangka ketemu kamu di sini. Dia itu kakak iparku. Aku bawa dia ke sini buat periksa. Liao, siapa cewek ini? Cantik sekali. Ini Chloe Sari. Dia teman sekelas SMA aku dulu. Dia luar biasa, cantik, dan baik hati. Damn, dan dia dulu itu ratu sekolah. Rina, kenapa lihatnya kayak gitu? Jadi kamu, teman sekelas SMA Leo. Cewek ini, cantik sekali. Hai, Rena, namaku Chloe Sari.
Leo sekarang sudah di usia, di mana dia harusnya pacaran dan menikah. Aku khawatir banget, karena belum nemuin jodoh yang cocok buat dia. Cewek ini, kelihatannya manis dan bijaksana, dan dia teman sekelas Leo. Kita tahu latar belakangnya. Itu sempurna. Chloe, kamu sudah menikah? Hah, Kamu punya pacar? saat ini, aku belum punya. Nah, itu sempurna dong. Lihat, kamu dan Leo kan teman sekelas. Dan ketemu lagi kayak gini. ITU Tactor. Gimana kalau siang ini, datang ke rumah kami untuk makan siang sederhana? Oh, ini agak canggung ya. Leo, Maksud kamu apa? Leo. Dia teman sekelas SMA kamu. Gimana pendapat kamu tentang dia? Dia lembut, baik, dan cantik banget. Cewek yang hebat. Sempurna. Dengerin aku, Leo. Kalau udah nemu cewek yang kamu suka, jangan sampai kamu lepaskan dia. Rina, aku. Jangan khawatir. Semuanya aku yang urus. Chloe, begini. Leo kan baru aja nabrak kamu, dan dia merasa sangat bersalah. Kami ingin mengundang kamu secara resmi, untuk makan di rumah kami. Pertama, untuk minta maaf dengan benar. Kedua, karena kamu dan Leo kan teman sekelas SMA. Dan sudah lama tidak bertemu. Ini kesempatan yang tepat untuk silaturahmi. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Rena. Terima kasih, Leo. Bisa tunggu aku selesai kerja dulu? Tentu saja bisa. Kami punya banyak waktu. Kamu lanjut kerja dulu. Rena, ambil lagi. Kamu cukup kaget hari ini. Chloe, kamu juga ambil lagi. Terima kasih. Chloe, masakan rumah kami, sesuai seleramu? Terima kasih, Rena. Enak. Kalau begitu, kamu dan Leo dulu sekelas di SMA. Jadi, apa pendapatmu tentang dia dulu? Leo orangnya baik. Waktu kami sekelas dulu, dia sangat suka menolong. Dia banyak membantuku. Lalu, semua orang jadi sibuk. Kuliah, kerja. Kami jadi tidak saling berhubungan. Bertemu lagi hari ini pasti sudah takdir. Ya, memang takdir. Nah, karena ini takdir. Dan kamu sepertinya punya kesan yang cukup baik tentang Leo. Dia juga sangat jujur. Kenapa kalian berdua tidak mencoba berkencan? Rena, omong apa sih? Oh, aku cuma bercanda. Lihat betapa gugupnya kamu. Baiklah, aku berhenti mengganggu kalian berdua. Kalian berdua harus lebih banyak ngobrol dan saling mengenal lebih baik. Aku agak lelah, jadi aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Kalian santai saja makan dan ngobrol. Jangan pedulikan aku. Chloe, Rena cuma bercanda. Memang begitu sifatnya. Jadi jangan dipikirkan. Ya. Aku ingat kamu punya pacar. Waktu kuliah dulu, jadi aku pikir. Kamu pasti sudah menikah sekarang. Pernah, tapi itu sudah lewat. Dan selain itu, aku belum bertemu orang yang tepat. Oh. Jadi, selama bertahun-tahun ini, bagaimana kabarmu? Lumayan. Tapi aku juga mengalami banyak kesulitan di jalan. Tapi pada akhirnya, semuanya terbayar. Bisa kulihat, kamu punya tempat yang sangat bagus di sini. Sebenarnya, aku tahu, kalau beberapa tahun terakhir ini, pasti sangat sulit bagimu. Tapi kabar baiknya, semuanya berhasil. Terima kasih. Baiklah. Aku sudah kenyang sekarang. Terima kasih sudah menjemputku. Nah, sudah mulai malam. Aku harus pergi. Biarkan aku mengantarmu keluar.
Chloe. Ada sesuatu yang selalu aku takut untuk ungkapkan. Sejak masa SMA, aku sudah naksir kamu. Tapi waktu itu, aku takut aku tidak cukup baik buat kamu. Jadi aku tidak pernah punya nyali untuk mengatakannya. Aku tidak pernah menyangka setelah bertahun-tahun, kita akan bertemu lagi seperti ini. Kurasa ini pasti anugerah dari atas. Aku hanya berharap belum terlambat bagimu. Leo, apakah semua itu benar? Benar. Siap katanya benar. Deteksi fluktuasi emosional host telah mencapai level puncak. Deteksi resonansi yang sangat tinggi dengan target, Chloe Sari. Selamat, host. Setelah melalui begitu banyak hal, akhirnya kamu telah menemukan cinta sejatimu yang ditakdirkan. Sistem, tunggu. Tunggu dulu, jangan ucapkan selamat dulu. System tahu yang kamu khawatirkan, host. Tenang saja, host. Setelah pemindaian menyeluruh, riwayat percintaan Chloe Sari bersih. Dia murni Zekara Yasmani dan rohani. Dan memiliki atribut gadis suci yang langka. Dia adalah kecocokan terbaik dalam basis data sistem. Kandidat istri ideal untukmu. Dengan tingkat kecocokan 100%. Itu bagus sekali. Meskipun ini adalah sistem cashback pemanjakan istri, tujuannya adalah membantumu, sang host, mendapatkan kekayaan dengan memanjakan istrimu. Tapi misi inti sistem adalah membantumu pada akhirnya menemukan cinta sejatimu sendiri. Untuk membangun keluarga bahagia dan memulai kehidupan yang sempurna. Selamat, host. Kamu telah mengambil langkah paling penting. Leo, kamu benar-benar mau bersama aku? Ya,